Ini, kata laki-laki berkumis melintang itu dengan suara kasar. berikan sama dia. Aku harus terima jawabannya hari ini juga. Kalingundil, kau dengar? Orang yang bernama Kalingundil mengangguk. Kemudian diambil surat yang disodorkan. Kalau dia banyak bacot, bikin beres saja. Berangkat sekarang. Jika perlu, bawa Saksoko. Betul-betul perempuan laknat, perempuan haram jadah. Kata laki-laki berkumis melintang itu pula. Kalingundil berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Dan bila Kalingundil baru saja lenyap di balik pintu, maka menggerendenglah Suranyali, laki-laki yang berkumis tebal itu. Perempuan keblinger, ditinggal 1 tahun, tahu-tahu kawin, bunting malah, dan punya anak malah. Keparat. Dibulatkannya tinju kanannya dan dipukulkannya meja kayu jati di hadapannya. Papan meja pecah, keempat kaki meja amblas ke dalam lantai. Kemudian dia berdiri, tubuhnya menggeletar oleh amarah yang hampir tak bisa dikendalikannya lagi, dan mulutnya terbuka kembali. Dia memaki-maki seorang diri. Suranyali berdiri dengan napas menghempas-hempas di muka jendela, lalu dia melangkah ke meja lain yang juga terdapat di ruangan itu. Dari dalam sebuah kendi diteguknya air putih dingin. Tapi baru 2 teguk air melewati tenggorokannya, isi kendi itu sudah habis. Keparat. Maki Suranyali lagi. Lujang. Teriak Suranyali. Perempuan separuh baya yang tadi memunculkan diri di pintu masuk bergegas. Iya, dan Mas Sura. Kau juga keparat. Damprat Suranyali pada perempuan itu. Ludahnya menyemprot dan Wilujeng tak berani menyeka ludah yang membasahi mukanya. Sudah berapa kali aku bilang, jangan panggil aku dengan nama itu. Apa kau sudah gila hingga lupa-lupa terus? Kau gila ya? Hah? Wilujeng terdiam dengan tubuh menggigil ketakutan. Lagi-lagi dia lupa. Lagi-lagi dia memanggil dengan Sura, padahal sudah sering Suranyali memerintahkan agar dia memanggil dengan nama Mahesa Birawa. Perempuan monyong. Aku tanya kau sudah gila. Jawab. Tidak, dan Masu. Mahesa Birawa. Kalau tidak gila, kau pasti sinting. Ambilkan aku air. Lekas. Wilujeng putar tubuh. Sebentar kemudian dia sudah kembali membawa segelas air putih. Air yang dingin itu menyejukkan hati Suranyali sedikit. Kemudian dia duduk tenang-tenang di kursi itu, dan bila matanya dipicingkannya, maka kembali terbayang saat setahun yang lewat. Waktu itu dia sudah lama berkenalan dengan Suci. Dia tahu bahwa gadis itu tidak suka terhadapnya. Tapi dengan menemui Suci terus-terusan di tepi kali tempat mencuci, dia berharap lama-lama akan dapat juga melunakkan hati gadis itu. Memang akhirnya Suci mau juga bicara-bicara melayani Suranyali. Tapi ini bukanlah karena dia suka terhadap Sura, melainkan karena kasihan belaka. Tapi celakanya Suranyali salah tafsir. Dia menduga bahwa Suci sudah terpikat kepadanya. Satu ketika Sura dipanggil oleh seorang sakti di Gunung Lawu. Sebelum pergi, Sura menemui Suci dan berkata, Suci, aku akan pergi ke Gunung Lawu. Mungkin 1 tahun lagi aku baru kembali. Kuharap kau mau menunggu dengan sabar. Jika aku kembali, aku akan mengawini kau. Tapi Kang Mas Sura, Suci menghentikan kata-katanya, karena saat itu dilihatnya Suranyali melangkah ke hadapannya dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. Suci mundur. jangan Kang Mas, nanti kelihatan orang. Kemudian Suranyali pun pergi tanpa ada lagi kesempatan bagi Suci untuk menerangkan bahwa dia tidak suka laki-laki itu, bahwa dia menolak lamaran tadi. Dan dalam kepergian Suranyali itu, maka Suci kemudian kawin dengan Ranaweleng, seorang pemuda yang dicintainya dan juga mencintainya. Bagi Suci, perkawinannya dengan Ranaweleng itu sama sekali bukan pengkhianatan atas diri Suranyali, karena memang dia tidak mencintai Suranyali dan juga tak pernah menyatakan cintanya. Demikianlah, bila hari itu Suranyali kembali dari perjalanannya, maka kabar yang pertama yang didengarnya yang begitu menyentakkan darah amarahnya ialah bahwa Suci telah kawin dengan Ranaweleng. Kedua suami istri itu bahkan sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Kehidupan mereka meski sederhana tapi bahagia, dan kini Ranaweleng sudah menjadi kepala kampung Jatiwalu. Jika Suranyali seorang manusia yang punya muka dan punya harga diri, sebenarnya mengetahui perkawinan Suci itu dia mesti bersikap mundur,
karena adalah memalukan sekali bila dia terus-terusan menginginkan Suci, sedangkan Suci tidak mencintainya, apalagi kini sudah bersuami dan beranak pula. Tapi dasar Suranyali bukan manusia berpikiran jernih, lekas kalap dan naik darah membabi buta. Maka hari itu juga dikirimkannya anak buahnya ke Jatiwalu untuk membawa sepucuk surat ancaman kepada Ranawalang. Suranyali yang kini memakai nama Mahesa Birawa bangkit dari kursinya ketika didengar suara gemuruh kaki-kaki kuda di halaman. Dia melangkah ke jendela dan memperhatikan kepergian kedua anak buahnya. Jari-jari tangannya mencengkeram sanding jendela. Suci mesti dapat, Katanya dalam hati yang dikecamuk amarah itu. kalau tidak, Mahesa Birawa tak meneruskan kata-katanya. Sebagai gantinya, tangan kirinya bergerak memukul dinding jendela. Dan kayu sanding itu pecah berantakan.